Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofik Setiawan, mahasiswa PPG PAI BIT 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi sholat dan zikir dalam kehidupan dengan model pembelajaran PBL di kelas 7 SMPN Satap 1 Bojong Gambir. Mari saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan kepada Ananda Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran PAI, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Amin. Terima kasih Ananda Aris yang telah memimpin doa. Anak-anakku sekalian, sudah siap kita belajar PAI pagi ini? Siap. Untuk pembelajaran PAI kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi PAI kelas 7 di SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Tapi sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Ananda Aris, Ananda Arpa, Ananda Dewi, Ananda Julia, Ananda Alisa, Ananda Farid, Ananda Ulan, Ananda Rizka, Ananda Putri, Ananda Celia. Oke, berarti semuanya hadir ya? Tidak ada yang bolos? Tidak ada? Tidak. Siapa yang pergi ke sekolah tadi tidak mandi? Ada tidak yang tidak mandi? Tidak. Semuanya mandi ya? Nah, oke, Bapak akan mengecek kerapihan dulu. Nah, itu. Oke. Tempat duduknya sudah rapi. Kemudian kaliannya, pakaiannya juga sudah rapi. Apa materi kita pagi hari ini apa? Materi kita apa? Menghadirkan sholat Dan zikir dalam kehidupan. Siapa yang tadi subuh tidak salat? Ada tidak? Tidak. Berarti semuanya melaksanakan Sholat. sholat itu ada berapa? 5. 1 sholat
Subuh. Zuhur. 2 sholat Asar. asar. 3 sholat Maghrib. maghrib. 4 sholat Isya. isya. 5 sholat Subuh. pintar sekali. Eh, sebelum ke materi, di sini, nah, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran dulu. Oh, capaian ya, capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hakikat sholat dan dzikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, tujuan daripada pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial atau di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat semacam kuis tentang salat dan dzikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Kita lanjut ya. Berarti ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Materi yang akan kita pelajari yang pertama apa? Yang pertama apa? Makna sholat dan zikir. Yang kedua? Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga? Hikmah sholat dan zikir. Yang keempat? Mengamalkan sholat lima waktu dan zikir secara istiqomah. Itu materi yang akan kita bahas atau kita diskusikan. Tapi sebelumnya Bapak akan mengelompokkan pembelajaran di materi ini menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A, Ananda Aris, Arpa, Dewi, Julia, dan Alisa. Itu untuk kelompok A. Kelompok B, Ananda Parid, Ananda Ulan, Ananda Rizka, Ananda Putri, dan Ananda Celia. Berarti ini posisi duduknya sudah sesuai ya? Sudah sesuai? Sudah. Nah, oke. Sebelumnya, mari kita bernyanyi profil pelajar Pancasila dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralah mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk memudahkan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak memakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi, kita akan belajar model PBL ini di materi PAI kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kemudian di sini Bapak akan mengelompokkan materi yang didiskusikan tadi itu, tema yang didiskusikan tadi itu menjadi dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang makna sholat dan zikir. Itu ya untuk kelompok pertama. Siap? Siap. Kemudian yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Itu akan dibahas oleh kelompok pertama.
Kemudian untuk kelompok kedua, yang harus didiskusikan dan nantinya harus dipresentasikan adalah tentang hikmah sholat dan zikir. Ini ya, bagaimana sholat ini dan zikir ini manfaatnya bagi kehidupan kita. Kemudian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Gitu ya. Itu tema yang akan didiskusikan tentang materi sholat dan zikir dalam kehidupan oleh kelompok 1 dan oleh kelompok 2. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD dulu ya. Nanti kalian isi LKPD-nya. Nah, ini silakan. Ini LKPD-nya silahkan diisi. Ini LKPD-nya silahkan diisi ya. Siap diisi siap? Siap diisi siap? Nah, oke. LKPD-nya sudah dibagikan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi ini, tolong kalian isi. Nah, ini pertanyaan pematiknya, apa makna sholat, apa makna dzikir, kemudian mengapa sholat dan dzikir itu penting dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan kelompok pertama untuk membacakan materi ini, silakan. Di sambil duduk saja boleh. Itu. Tinggal membacakan saja, ini kelompok pertama, nanti disambung dengan kelompok kedua. Dibaca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut bahasa, sholat adalah doa atau permohonan. Sedangkan menurut istilah fikih, sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu dalilnya ya, itu dalil sholat dalam Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Artinya apa? Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam Quran surah apa? An-Nisa ayat 103. Nah, ya, terima kasih untuk kelompok A. Kemudian masih kelompok A ya. Yang lain silakan membacakan. Silakan yang lain Ananda Julia silakan membacakan. Ini apa makna zikir itu? Ini silakan, ini dibaca dulu. Zikir adalah mengingat atau menyebut, sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain-lain. Oke. Di sini ada ayat Quran tentang perintah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala dzikrillah Tatma'innul qulub. Artinya apa, Ananda? Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A.
Untuk kelompok A, silahkan berdiskusi sekalian mengisi LKPD-nya, berdiskusi tentang materi tadi, tentang tema tadi atau bahasan tadi, tentang makna sholat dan dzikir. Silakan diskusikan, nanti dipresentasikan di depan. Kemudian kalau nanti ada teman kalian yang kelompok B yang bertanya, tolong dijawab dengan jawaban yang sempurna. Siap? Nah, silakan berdiskusi, silakan berdiskusi. Kemudian kita lanjutkan bahasan selanjutnya untuk kelompok, ini kelompok B ya. Nah, ini masih kelompok A atau kelompok B ini? Kelompok B. Oh, masih kelompok A. Oh, silakan. Karena ini masih bahasan kelompok A, berarti dibaca dulu, silakan. Ananda Aris. Ya ayyuhal Sholat. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Artinya apa? Bareng sama-sama, bareng kelompok A artinya apa? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ada ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa artinya kelompok A? Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang. Oke, berarti beres ya bahasan untuk kelompok A. Silakan berdiskusi nanti hasil diskusinya kalian sajikan di depan, kalian presentasikan di depan, gitu ya. Kemudian tentang materi yang harus kalian pahami di materi ini silahkan, atau yang belum kalian pahami atau belum kalian mengerti silakan didiskusikan, bisa nanti ditanyakan ke teman kalian yang kelompok B atau ditanyakan langsung kepada Bapak, kepada guru. Silakan. Oke, lanjutkan untuk bahasan kelompok yang kedua. Silakan. Akan dibacakan oleh Ananda Ulan. Keimanan, ketakwaan dalam jiwa kedai Allah Subhanahu wa taala. Dalam jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membersihkan jiwa, mendapatkan ketenangan hati. 3. Menginginkan derajat di dunia dan akhirat. Cukup, sudah. Kemudian dilanjut oleh Ananda Parin. 4. Menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. 5. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. 6. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Nah, kemudian ini ayat Qur'annya kita sama-sama ya baca ya, kelompok B. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna as-salat Tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. waladikullahu Wallahu ya'lamu ma tasna'un. wallahu ya'lam. Artinya apa? Artinya Bareng? bacalah Kelompok B bareng atau kelompok 2? Artinya bacalah Nabi Muhammad kita sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Quran surah apa itu? Surah apa itu? Al-Ankabut Ayat berapa? 45. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah ini. Apakah kalian sudah mengamalkan sholat 5 waktu dan dzikir secara istiqomah? Coba di sini. Siapa yang sholatnya bolong? Ada tidak? Yang sholatnya bolong-bolong, malas-malas. Ada tidak? Tidak. Oke. Kenapa sholat dan dzikir itu harus dilaksanakan secara istiqomah? Silakan baca oleh Ananda Rizka. Itu. 1. Menyadari bahwa sholat dan dzikir untuk mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami memanfaatkan sholat dalam kehidupan. 3. Kita akan kembali ke akhirat. 4. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. 5. Niat yang tulus dan lakukan sholat berjamaah. 6. Berteman dengan orang yang rajin sholat. Berarti poin yang harus diperhatikan, poin yang ke-6, kita harus berteman dengan orang yang rajin sholat. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin sholat, otomatis kita akan terbawa rajin melaksanakan sholat. Kemudian, untuk kelompok B atau kelompok 2 silahkan berdiskusi dulu. Silahkan mendiskusikan bahasan yang tadi. Kemudian setelah didiskusikan, disiapkan permasalahannya apa yang belum kalian ketahui tentang sholat dan dzikir itu. Kemudian bisa kalian tanyakan ke kelompok teman kalian yang kelompok pertama atau bisa langsung ditanyakan kepada bapak, kepada guru. Oke, siap? Nah, silakan berdiskusi dulu, silakan. Berdiskusi dulu, nanti presentasi ya ke depan, Silakan berdiskusi dulu. Ada kesulitan? Oh, ya silakan berdiskusi. Nah, silakan. Ada kesulitan? Tidak. Nah, sudah disiapkan masalahnya, sudah siapkan? Yang akan kita pecahkan sudah? Ataupun ada masalah yang belum kalian ketahui atau belum kalian pahami di materi ini, silakan dipersiapkan ya. Oke. Siap? Nah, silakan Bapak kasih waktu kalian diskusi 10 menit ya. Silakan kalian diskusi dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Sebelum dilanjutkan ke presentasi selanjutnya, silakan presentasi dulu. Bapak akan mengecek, coba. Apa niat sholat duhur? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli Fardhu zuhri mustaqbilal qiblati
terima kasih, tepuk tangan. Silakan kelompok pertama untuk presentasi dulu ke depan. Silakan. Silakan untuk presentasi dulu ke depan. Bisa diwakili ya oleh salah satu temannya. Silakan ke depan, ke depan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Mana sholat dan dzikir. 2. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Menurut Bas, sholat adalah doa atau permohonan, sedangkan menurut istilah fikih, sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian ucapan dan gerakan dan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat yang rukun tertentu. Sudah cukup. Kelompok kedua ada yang ditanyakan ke kelompok pertama. Acungkan tangan siapa yang mau bertanya. Nah, silakan apa yang ditanyakan, silakan. Ya silakan. Silakan. Pertanyaannya apa untuk kelompok pertama? Silakan. Dibacakan dulu. Saudara Ananda Aris siap menjawab? Teman-teman kelompok pertama siap menjawab? Nah, silakan. Silakan. Apa pertanyaannya? Silakan. Apa mana sholat? Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu makna sholat. Ada yang belum mengerti? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok A? Sudah cukup? Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih, Saudara Ananda Aris, terima kasih yang telah menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Kemudian presentasi untuk kelompok kedua, silakan ke depan. Silakan. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, silakan. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hikmah sholat dan dzikir adalah 1. Tertanamnya akidah tauhid, keimanan, ketakwaan dalam jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membersihkan jiwa, mendapatkan ketenangan hati. 3. Meninggikan derajat di dunia dan akhirat. 4. Menemani Nabi SAW di surga. Sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok kedua? Siap? Menjawab siap? Teman-teman yang lain bisa dibantu kalau temannya ada kesulitan, siap? Coba, apa pertanyaannya? Kenapa sholat dan dzikir penting dalam kehidupan? Kenapa sholat dan dzikir penting dalam kehidupan? Oke, Karena silakan. sholat dapat 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menguatkan keimanan. 3. Menjaga ketenangan hati. 4. Membentuk karakter baik. 5. Mengampuni dosa. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kelompok pertama, kelompok kedua yang telah mempresentasikan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, OKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke, ini. Oke, sudah diisi semuanya sudah. OKPD-nya sudah diisi belum? Oke, terima kasih ya. Anak-anakku sekalian, semangat? Bapak simpulkan ya. Jadi untuk pembelajaran materi sholat dan dzikir dalam kehidupan, sekali lagi sholat dan dzikir dalam kehidupan itu sangat penting kita laksanakan. Jangan sampai
kita sebagai seorang muslim malas mengerjakan sholat. Tidak boleh ya, tidak boleh malas mengerjakan sholat. Sholat itu tiangnya agama. Apa? Sholat itu apa? Tiangnya agama. Kalau tidak dilaksanakan berarti roboh nilai-nilai agama. Pun sama, dzikir juga sama. Ada yang ditanyakan ke Bapak? Ada yang ditanyakan ke Bapak? Apa yang akan ditanyakan ke Bapak sebelum pembelajaran ini ditutup? Kenapa sholat wajib? Sekali lagi apa pertanyaannya? Kenapa sholat wajib? Apa ada yang bisa menjawab? Kenapa sholat wajib? Kata kelompok B. Karena sholat wajib ada 5. 1. Subuh. 2. Zuhur. 3. Asar. 4. Maghrib. 5. Isya. Puas belum? Kenapa sholat wajib? Jawaban dari teman kita macam-macam sholat itu. Oke, terima kasih lah itu juga. Kenapa sholat wajib? Karena sholat diperintahkan oleh Allah. Itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi sholat dan zikir tidak bisa dipisahkan. Karena dalam sholat itu juga ada makna zikir. Akimis sholat alil zikri, zikirikanlah sholat karena untuk mengingat. Jadi kalau kita sholat juga sama dengan kita melaksanakan atau mengucapkan zikir. Apalagi setelah sholat kita juga membacakan istighfar, hamdalah, astagfirullah, tasbih dan lain-lain. Bagaimana? Kita refleksi dulu ya hasil pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana pembelajaran pagi ini, senang atau tidak? Senang. Puas atau tidak? Puas. Sebenarnya belajar itu jangan puas. Jadi kalau ada materi yang belum dimengerti, kalian belajar. Belajar itu tidak akan ada puasnya. Ya. Jadi intinya senang. Senang belajar pagi ini, senang? Senang. Materinya sudah kalian pahami sudah? Sudah. Sudah kalian pahami materi sholat dan zikir sudah? Sudah. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya anak-anakku sekalian kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang zakat. Jadi di materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang zakat, ya. Oke, pembelajaran pagi hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi pribadi yang rajin gemar melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.